Tunggu ya, Pas. Sibuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Molly Saya Tazli. Zatulfa. Jadi acara yang paling berbahagia, paling indah, paling keren ini di program Tribun Medan tentunya yang bernama Selamat Sore Medan Tribuners. Nah, seperti biasa kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini yang bakal kita ulas bersama reporter. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan nggak, Bang Tazli? Nggak ada, udah nggak sabar berita pertama ini. Oh iya, berita jelas. hot deh. Karena lagi hot topic banget ya. Karena kan kemarin minggu semalam kok nggak salah kita bahas ini. Iya, kita bahas lagi nih. Nah, ini kita bahas lagi. Jadi sudah dideklarasikan, tapi ada juga beberapa yang bilang kalau ini tidak resmi. Karena Pak Prabowo itu mendeklarasikannya tidak ada Gibran. Ini BTW kok langsung ke situ ya. Ini soal Prabowo Subianto yang sudah mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres. Lalu ini ada tanggapan dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ya, tapi gitu. sebelum ke tanggapan Pak Bobi, kita mau bahas tentang perpolitikan di Indonesia yang semakin hangat. Hangat dan skemanya sangat menarik ya, Menarik. Bang. Apalagi Prabowo semalam baru aja mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres, padahal banyak yang mengira itu Erick Thohir. Ya, karena ada beredar yang juga, SKCK. Bener, satu lagi SKCK Pak Yusril Iza Mahendra. Ya itu kan? SKCK mereka CPNS berarti. Bisa jadi. Dan Pak Prabowo belum daftar ke KPU. Rencananya besok. Karena apa? Karena apa? Karena menunggu putusan hari ini di MK tentang gugatan batas maksimal presiden itu 70 tahun. Oh iya, sedangkan Pak Prabowo sudah 72 tahun ya. Iya, dan kabar baik bagi Pak. Gugatannya siapa yang buat, Bang? Ntar dulu. Ada, kalau nggak salah ada 2 orang. 2 partai apa orang pribadi? Orang pribadi, iya. Nggak bawa nama partai ya. Dan alhamdulillah bersyukur Pak Prabowo ibaratnya lolos lah karena gugatannya ditolak. Ih, keren. Kok seneng? Kok saya? Ya, Nggak. ini kan keceplosan. Enggak. Jadi maksudnya berarti seharusnya sebelumnya rupanya ada batas maksimal, Bang. sebelumnya nggak ada. Tapi diajukan menjadi 70 tahun. Batasnya Diajukan ya. diajukan. Membalas Digugat. soal yang gugatan sebelumnya. Iya. Keputusan MK yang membatasi usia boleh mendaftar itu minimal 35 tahun atau pernah menjabat sebagai di pemerintahan juga ya. Jadi udah ada pengalaman, kalau bahasa di lokernya itu. Berpengalaman di bidang Dan gitu. sepertinya kalau diamatin 2 sosok ini, Siapa nih? Yang mana? Prabowo sama Gibran? Prabowo dan Gibran ini sepertinya sangat bertolak belakang ya dalam hal usia. Satu paling tua, satu paling muda. Oh iya. Mereka gugatan itu jatuhnya dua-dua untuk mereka Iya. ya. Kenapa? Kayak ketakutan mungkin ya, 2 capres dan cawapres yang lain. Makanya awalnya kan mungkin gugatan yang pertama mungkin yang buat dari pihak partai itu ya, Gerindra. Cuman kan kalau yang satu lagi kan kayak ngebalas nih supaya kau nggak bisa naik gitu ya. Takut kali orangnya. Kenapa? Why? Menurut abang apa nih, Bang? Ya, itu salah satu upaya juga untuk menjegal langkah-langkah lawan. Itu biasalah dalam politik. Dan memang tidak menyalahi aturan kan, mencoba. Dan tugas kita sebagai rakyat Indonesia wajib mentaati putusan MK. Dan karena putusan itu dibuat sebaik-baiknya ya. Jadinya percaturan dari politik Pak Jokowi ini semakin nampak jelas dan semakin menarik. Karena banyak ya, udah ngeri ya langkah-langkahnya itu sampai masuk ke Vitimoli, Bang. Kayak Pak Jokowi lagi main catur gitu. Skema untuk Jokowi buat dari politik ini kayak nggak bisa digambar sama orang gitu. Tiba-tiba udah gini ya jadinya gitu. Dan konsistensi Pak Jokowi dalam menyampaikan pesan perdamaian itu ya konsisten, dalam artian di koalisi Indonesia Maju ini Pak Jokowi itu berhasil ibaratnya merangkul partai-partai besar. Kan koalisi Indonesia Maju ini yang paling banyak. Termasuk ada banyak Golkar di situ, ada 8 Gelora, ya?
Pokoknya banyak lah Banyak ya lah, iya. yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Tapi Bang, menurut Abang dari kalau misalnya lah ini memang skema yang dirancang oleh Jokowi ya. Apa berarti kan jatuhnya itu kayak Jokowi itu lagi ngajak perang PDIP dong. Dan ya kalau kita amati kan Pak Jokowi ini suka bermain di tepi jurang dia. Tidak suka yang aman-aman. Dia kayak men-challenge dirinya dan mungkin atas dasar pengalaman dia selama ini menjabat, mungkin ada faktor-faktor yang sifatnya pribadi. Dia merasa terlalu ditekan oleh, Bisa jadi juga nggak pribadi, dia ngerasa ada kesalahan nih di PDIP-nya, makanya dia sampai nekat buat kayak gitu. Bisa jadi, kita Bisa nggak tahu jadi, ya. iya. Karena dia juga nggak memberikan clue apapun. Dia hanya bermain catur tanpa memberikan alasan yang jelas, gitu kan. Dan menariknya kemarin itu baru aja satu hari yang lalu Pak Bobi itu ditanyakan, bagaimana Pak, Bapak kan masuk dalam PDIP. tim Jurkam Oh, itu ya. Ganjar, masuk nama Gibran dan masuk nama dia. Pak Bobi mengatakan bahwasannya saya sebagai kader PDIP harus nurut dong apa yang Diperintahkan oleh pusat. Jadi Pak, sampai saat ini saya masih kader PDIP. Itu masih kemarin. Iya, kemarin. Dan hari ini karena tadi malam nih Prabowo mendeklarasikan itu, tanggapan Pak Bobi berubah juga. Jadi Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon terkait kakak iparnya Gibran Rakabuming telah resmi menjadi calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto nih Tribunars. Jadi menurut Bobi, ia sepakat akan dukung kakak iparnya. Padahal semalam dia bilang bakal jadi kayak tim suksesnya untuk di daerah untuk Ganjar dan juga Mahfud. Nah sekarang dia sepakat akan dukung kakak iparnya, sedangkan kakak iparnya itu otomatis beda partai. Nah kok nggak salah dia bakal masuk Golkar kan ya? Iya. Itu gimana Pak Bobi berarti? Iya, kan nggak mungkin dia membela tunduk pada PDIP sementara keluarganya di satu sisi kan? Benar, ini kan kayak semua berarti udah pindah. Yang dari Gibran udah pasti cabut dia dari PDIP, nggak akan bisa dia jadi cawapres kalau dia tetap di PDIP gitu kan. Nah terus si Kaesang udah di PSI juga. Kaesang belum menentukan langkah. Belum menentukan langkah untuk mendukung Prabowo atau Ganjar. Belum ada ya. Belum ada. Tapi angin-anginnya memang ke Prabowo karena kayaknya Grace Natali dan juga Ganjar sama-sama lagi panas. Karena Ganjar sempat ditanyakan soal koalisi kemarin itu, dia bilang PSI, partai apa itu? Agak ada sombong kayak gitu ya. Nah jadi kalau itu kan kayak semua keluarganya udah nggak ada di PDIP ya kan. Jokowi juga sedikit demi sedikit kayak menerangkan kalau dia bakal mendukung anaknya lah, apapun keputusannya sebagai orang tua harus mendukung dan merestui gitu ya kan. Berarti direstui anaknya tuh mau jadi cawapres gitu. Nah jadi otomatis nggak mungkin dong Bobi selaku ipar-iparan nih yang buat masuk PDIP juga pasti keluarganya Jokowi kan ya, bukan dia langsung gitu ya. Pak Bobi pasti otomatis keluar juga dari PDIP harus dukung. Iya sih logikanya gitu. Iya. Masuk partai mana deh Bang menurut Abang? Mungkin ke Golkar. Oh gitu ya. Itulah berarti pencalonan ke Golkar dulu, habis itu PSI ujung-ujungnya. Tapi kan berarti ini kemungkinan besar Pak Bobi juga ikut dalam pemilihan umum ini ya di tahun 2024 nanti ya. Dan kemungkinan Pak Bobi bakal mencalonkan sebagai wali kota lagi kah atau gubernur Bang menurut Abang? Belum tahu karena itu kan pileg dan pilpres dulu, baru kemudian pilkada. Jadi tapi 2024 juga kan? 2024 juga. Kalau ini awal tahun, nanti di hampir akhir tahun gitu kan. Jadi semua politikus ini yang untuk pilkada melihat peta dulu. Setelah udah jelas petanya ini barulah seperti milih. Juga Bang Ijek. Bang Ijek juga itu kan pecah kan sama Pak Edi ya. Iya, rencananya dia akan mau nyalek DPRD. Gitu. Kalau lolos jadi, kalau nggak lolos ada lagi
ke pilkada kan. Banyak gitu. Berarti Pak Bobi juga kemungkinan besar nih berarti ya Bisa bakal jadi keluar kalau- dari partai PDIP dan masuk untuk mencalonkan di pilkada nanti. Bisa jadi kalau Jadi menteri Bobi. Iya, Prabowo dan Gibran Cepat ya anakku jadi Jadi- menteri. jadi presiden Itu, dan dia jadi aduh. menteri. Namun Heeh. kalau Gibran dan Prabowo menang, Pak Bobi terancam tidak berkarir lagi lah. Maksudnya di Medan aja lah, nggak naik ke Sumut. Oh, kalau misalnya nggak menang ya, Iya. iyalah pasti karena kan istilahnya sudah berkhianat gitu dalam tanda kutip ya, Dan Tribuners. Lebih susah lagi jalannya untuk naik level seperti itu. Banyak ya sebenarnya resiko yang diambil dari keluarga-keluarga Jokowi ini ya. Iya. Terlalu Dan- banyak sih. Tahu nggak bahwasannya ada satu fakta menarik di bidang politik. Haritanu Uh-uh. dan keluarganya itu semuanya nyalek. 5 orang. Di tahun Haritanu- 2024 nanti. Iya. Haritanu, istrinya, anaknya 3 orang. Semuanya nyalek. Iya, Beda-beda partai. beda. Kok itu kayak nggak Nggak ada yang booming tahu ya? gitu? Hah? Iya. Kok itu kayak nggak booming gitu? Abang tahu dari mana, Bang? Mungkin di kesempatan yang lain akan kita bahas lagi. Oke Iya ya, tuh. Jadi ini Tribuners terkait tanggapan Pak Bobi ini setelah dideklarasikannya Gibran menjadi cawapres ya. Ada videonya nih, kita tonton. Langkah setelah Pak Gibran menjadi calon presiden. Gimana Pak? Seperti apa, Mas? Langkah saya, Ya. langkah saya habis ini kita mau ngecek kerjaan di Taman Bunga dulu ya. Responnya ini Pak seperti apa? Pak soal arah dukungan Pak. Pak kemarin kan bilang Saya dukung mau tuh Pak. ngecek pokoknya proses hari Pak ini kemarin tindak kan bilang tuh lanjutnya. Pak. Pak kemarin kan Cek. bilang dukung tuh Pak. Apanya? Kemarin Bapak bilang dukung Mas Gibran ya? Iya. Pak kalau Ini saya kemarin mau Pak. ngecek kerjaan Pak saya ini dulu. artinya dukung Pak Prabowo Oh, juga. jangan didorong kasihan. Pak, Mau bareng Pak, jangan didorong-dorong. Ah, sini, sini. Apanya? tanggapannya Mas Apanya? Iya Mas Gibran maju sih tanya Pak. Sukses selalu. Apa Pak? Apa Pak? Sukses Hukumannya. Sama dengan Pak Mas Ginjar Mas ini nggak Gibran nggak? Soalnya kan kemarin bilang tuh sepakat sama Mas Gibran dan Mas Kaisang. Ya, sepakat lah. Berarti arah mendukungnya Ya, Pak Prabowo nih Pak. sepakat. Pak dukungnya Prabowo ya Pak. Insya Allah. Nanti Pak soal PDIP Pak. Ntar lo, Pak Prabowo kok Pak Prabowo sampean. Pak Bobi kok ketawa-ketawa Karena gitu. dia tahu bakal dihantam dengan pertanyaan itu. lucu. Seharusnya kan serius ya biasa ya. Apalagi kan itu pertanyaannya termasuk ekstrim lah ya. Bingung Iya. untuk dijawab gitu. Dan- sensitif Iya. pertanyaannya. Dan kadang Dia bisa jadi marah kan. dia justru aku katanya waktu ditanyain, ya Allah Pak Bobi lucu banget. Kita langsung ke reporter aja, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Kak Moli dan Bang Tazli, selamat sore dan Tribuners. Selamat sore Kak. Aku mau nanya dulu, Pak Bobi kenapa dia ketawa-ketawa waktu ditanyain perihal hal yang lumayan sensitif itu, Kak Nisa? Jadi memang dari kemarin itu awak-awak media lain ini juga sedang mengejar tanggapan Pak Wali terkait pengusungan Gibran dan sampai akhirnya dia resmi dicalonkan sebagai cawapres. Makanya Pak Wali juga mungkin bosan kali atau udah capek menjawab pertanyaan yang itu aja. Makanya dia menjawabnya dengan santai dan ketawa-tawa. Jadi kemungkinan besar ini dari bahasa-bahasa Pak Bobi ini dia mendukung Prabowo Gibran ya. Sebenarnya kalau tadi itu kita nanya tentang arah dukungan karena kemarin itu sebelum Pak Gibran menjadi cawapres, Pak Wali tetap masih mengarah akan menjadi tim sesnya Pak Ganjar. Namun hari ini sudah berubah dan kembali mendukung arah dukungannya itu kembali ke Pak Gibran sama Pak Prabowo Kak. Tapi juga dia belum bisa menjawab secara gamblang karena dia masih menjawab insya Allah karena menurutnya sejauh ini dia enggan berkomentar lebih banyak terkait itu Kak. Kalau Kanisa. isu bentar Bang, kalau ada nggak isu-isu terkait Pak Bobi ini
langkah apa nih, pasti ada ya kayak yang tersebar di kalangan awak media nih, langkah apa yang kemungkinan besar bakal diambil sama Pak Bobi, ada nggak Kanisa? Kalau isu-isunya Pak Bobi ini akan pindah kalau nggak ke Partai Gerindra, Partai Golkar. Namun sejauh ini beliau masih, beberapa hari lalu kita tanya juga, beliau masih tetap tegak lurus pada PDIP. Nah, namun hari ini karena dia telah mendukung Gibran, arah dukungannya itu ke Gibran, dia juga enggan memberikan secara gamblang nih apakah dia akan tetap di PDIP atau bagaimana, Kak. Makanya dia kekeh kali ya, bingung mau jawabnya. Oke, Bang Tasri, silakan. Itu yang mau kutanya. Gitu ya. Jadi memang silakan iya. Bang. Kemarin kan ada diwacanakan bahwasannya Pak Wali ini nanti bakal jadi nyalon gubernur atau apa. Ada nggak isu-isu yang lebih jelas nih arah dia ini mau kemana sebenarnya? Kalau isu-isu memang udah ada yang bilang dia bakal mencalonkan diri sebagai gubernur, Bang. Tapi untuk pastinya memang belum ada yang bersuara terkait pemindahannya ataupun dia akan mencalonkan diri, karena setiap ditanya pun Pak Wali bilang masih fokus ke Kota Medan, dan berkali-kali itu jawabannya selalu seperti itu, Bang. Namun memang kalau dilihat dari beberapa agenda dan kegiatannya, ada beberapa agenda di luar Kota Medan seperti di Siantar dia membangun meresmikan rumah kolaborasi Bobi Nasution dan beberapa hal lainnya yang mengarahkan kalau itu sebagai langkah dia maju ke pilgub, Bang. Karena itu bukan daerah dia kan, ngapain dia ngurusi ke sana gitu ya. Jadi kemungkinan besar permainannya itu politiknya seperti itu ya, untuk maju sebagai gubernur. Kak Nisa, aku jadi penasaran, Pak Bobi memang kalau diwawancarai sering ketawa-ketawa kayak gini, Kak? Kalau memang setiap kali ditanya politik juga Pak Wali tidak pernah menjawab secara serius, dan juga kalau ditanya politik beliau selalu menjawab nanti ya tunggu jam 5 lewat jam kerja Pemko Medan, seperti itu katanya, Kak. Tapi nggak nampak abis itu Pak Bobi. Pas pertama kali jawabnya iya. Sabar ya Kak, semangat terus. Pak Bobinya juga ditanyain malah kekeh sendiri dia. Oke Kak Nisa, terima kasih Kak atas informasinya Kak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore ya Nisa. Jadi betul juga, maksudnya lewat jam 5 karena sebelum jam 5 dia masih wali kota. Setelah itu baru berpolitik sebagai pejabat politik kan gitu. Cuman nggak nampak dia. Iya. Lewat belakang di pulangnya. Dan soal candaan dan nggak pernah serius ketika ditanya soal politik itu template dari keluarga. Iya. Iya kan? Gibran gitu. Iya. Cuman bapaknya sendiri yang normal. Jokowi serius dia kalau soal politik kan. Iya. Kalau Gibran, Kaesang, ya Allah udahlah itu. Terikut ya, walaupun ipar tetap terikut dia gitu ya, sering ngumpul gitu dia. Dan juga isyarat-isyarat gitu. dari Pak Jokowi udah menurun ke anaknya. Contoh? Kemarin Gibran membuka acara Rapim itu pakai boneka, mukul gongnya pakai boneka. Kemudian Kaesang. Kemudian Gibran memakai baju petugas parkir. Kau bisa ngubungkan apa itu? Enggak. Jokowi itu kan kerap dibilang petugas partai sama Megawati. Gibran pakai sindiran petugas parkir. Oke. Ya kemarin sempat viral itu. Jokowi dibilang bonekanya Megawati. Kaesang kemarin buka Rapim pakai boneka. Gak bunyi dong Kaesang. Dia pegang pakai tangannya tapi seolah-olah boneka gitu. Oh gitu, bonekanya yang gongin gitu. Oh. Jadi kan udah main-main isyarat nih. Bentar lagi Bobi pakai isyarat-isyarat juga. Apa ya kira-kira? Oh nanti Pak Bobi duduk di depan. Ini kan petugas gitu-gitu ya Li ya. Itu dia apa? Impersonate seseorang. Ya udahlah, pokoknya seperti itulah ya skema politik, drama politik yang sedang berlangsung nih di Indonesia karena mau menjelang Pilpres 2024. Kita tunggu aja seperti apa, dan pastinya diharapkan untuk masyarakat semuanya di seluruh Indonesia tetap untuk menjaga solid perdamaian ya. Jangan saling serang di media sosial. Biarkan mereka perang visi misi, kita hanya menilai dan bisa memilih pada hari H nanti.
Kita cuma tugasnya memilih yang terbaik menurut kita masing-masing, tidak harus mengasuh, tidak harus menghujat, nggak juga harus berantam atau demo karena mereka gitu Ya, ya. jangan sampai gara-gara gatel tangan akhirnya tergelincir pada UU ITE. Ingat udah ada undang-undang ITE yang gampang banget, kayak seseorang tuh ada nyindir saya kemarin, Bang, mau saya undang-undang ITE kan itu. Dah gitu, nggak boleh lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita kedua nih. Jadi ada penyandang disabilitas yang biasa ngemis di depan toko oleh-oleh Kasiantar tuh Bang, yang roti ganda. Jadi dia sering di situ dan ternyata dia tuh dirampok oleh 2 orang pemuda dan itu kejadiannya hari Minggu semalam. Nah, jadi aksi keduanya itu terekam, alhamdulillahnya terekam CCTV di toko tersebut yang berlokasi di Jalan Kartini, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar, Tribuners. Jadi setelah mendapatkan penganiayaan dan perampokan, korban yang berinisial M. Hutapea menjelaskan bahwa uangnya senilai Rp210.000 yang dirampas. Jadi selain dia dirampok juga dianiaya nih korbannya. Padahal penyandang disabilitas. 210.000 itu duitnya per hari apa enggak sih? Ya, lumayan banyak juga ya. Makanya awak nanya itu per hari atau dikumpulin selama ini gitu. Syukurnya baru aja pelakunya Udah sudah berhasil ditangkap. Alhamdulillah ya. Jadi pelaku, karena mungkin dipermudah adanya CCTV, jadi pihak kepolisian sudah berhasil menangkap kedua pelaku dan mereka berdua nih, para pelaku ini memang positif narkoba. Jadi kemungkinan besar mereka melakukan aksinya itu untuk membeli narkoba. Itu memang narkoba, nggak ada bagus-bagusnya, merusak kesehatan mental, menjadi buat jahat gitu ya. Jangan pernah mencoba ya Tribuners. Ini ada videonya. Kita saksikan video berikut ini. Mau beli beras kayak gitu? Mau beli apa? Tulis. Hah? Toko ganda Jalan Kartini. 2 orang pelaku ini kemudian melihat korban tertidur sambil memegang uang di sebelah kiri ya, di tangan kiri, memegang uang sebesar Rp200.000. Ada niat dari pelaku untuk mengambil uang tersebut, sehingga 2 pelaku ini melakukan penganiayaan dengan cara menarik jaket korban dan kemudian memukuli dan menginjak-injak, sehingga korban yang berusaha mempertahankan uangnya tersebut tidak mampu lagi mempertahankan, sehingga uang dapat diambil oleh kedua pelaku ya. Setelah itu berita viral dan kita amankan 2 pelaku. 1 orang pelaku yang 13 tahun diamankan di dekat lokasi ya, masih ada di situ dalam menggunakan baju yang sama, dan pagi tadi kita amankan 1 lagi ya. Jadi kedua orang pelaku ini terjerat pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Pemuda lah ya, pemuda sini ya. Orang sini Pak, kenal Bapak? Kenal. 2 orang itu kan Pak? Berapa dia ambil duit Bapak? 210.000? Oh, udah Bapak lapor ke polisi? Udah dipisum? Iya. Ke Polsek apa ke Polres? Ke Polres. Kenal Bapak berarti orangnya ya? Kenal? Orang sini? Ya. Sering kesini orang gitu? Tahu. Ya, baik. Di Bandung. Biasa. Oh. Itu dia minta baik-baik atau langsung diambil dia duitnya? Langsung diambil. Dari ini luka. Oh, luka. Jadi kali Ancaman hukuman 12 tahun. nggak main-main. Oh, padahal Karena- tadi kok nggak salah di bawah umur loh Bang, pelakunya 13 tahun kan. Terlihat masih sangat muda. Masuk ke dalam pasal 365. Tapi penasarannya Molly itu di video CCTV-nya ada orang ngeliatin, kan ada orang lewat nggak ada yang tolongin. Pertama, terus ada satu sepeda motor yang 2 dibawa kereta. 2 orang yang di atas sepeda 2 motornya itu berhenti. Tapi abang bilang tadi kayak kawannya Kayak ya. kawan ya, karena keretanya kayak berondol gitu kan. Oh
Kita langsung aja deh tanya sama reporter Bang Alija. Halo Bang. Halo Kak Moli dan Bang Tasli, selamat sore. Selamat dari sore. Siantar. Keren banget lu. Pesan satu itu roti Itu gandanya. kelas 1 lah roti ganda. Bukan, ini Paradep. Itu di mana Bang? Paradep. Oh Paradep. Sama-sama kuning soalnya. Bang, itu aku mau nanya dulu ya, di CCTV itu kan ada terlihat satu sepeda motor yang mendatangi para pelaku ketika beraksi. Itu ada nggak dikasih pernyataan oleh pihak kepolisian siapa ke dua orang tersebut, Bang? Nah, tadi waktu paparan Kapolres memimpin press release telah menangkap dua pelaku, yaitu A alias RS berusia 18 tahun dan RJ 13 tahun. Jadi Kapolres berdasarkan CCTV yang terlihat ya, dan saat dalam CCTV itu terlihat kedua pelaku ini memukuli, menendang gitu ya untuk merampas uang dari Marada Hutapea. Kebetulan CCTV yang kita lihat itu sudah akhirnya, karena CCTV yang ditampilkan di tayangan kita ada yang lebih lengkap pas nendang. Kebetulan pengendara baru datang di akhir yang dua orang tadi, jadi nggak tahu aksi penendangan itu gitu. Jadi ini CCTV dari seberang, sementara CCTV dari toko roti ganda itu menampilkan kekerasannya begitu. Jadi kedua yang naik kereta itu memang sepeda motor itu tidak terlibat begitu Kak dan Bang Tasli. Oh, nggak ada terlibat, mereka cuma datengin aja ya. Make sure aja nanya kali ya kenapa gitu ya. Ini Alija yang 13 tahun ini statusnya apakah pelajar atau memang apa nih? Sembrautan. Iya. Ya. Jadi RJ ini berusia 13 tahun, dia ini kebetulan memang masih satu kecamatan, masih daerah orang situ juga. Jadi tiap malam memang ya begadang lah, karena memang dari keluarga yang tidak mampu dan memang status dia memang putus sekolah. Jadi memang usia yang segitu pun sudah putus sekolah dan ikut dengan abang-abangan yang salah pergaulan ya. Iya, salah pergaulan lah seperti itu. Nah, memang Kapolres menyampaikan untuk si RJ ini ada memang upaya khusus untuk mempertimbangkan masa depannya, karena dia memang masih muda ya Bang dan Kak Moli. Bagaimana 365 ini ayat 2 ini bisa dipertimbangkan sehingga dia nantinya hanya sekedar wajib lapor. Namun ada hal yang memberatkan di mana memang RJ ini juga terpositif narkoba, jadi membutuhkan asesmen medis lah begitu. Jadi kemungkinan untuk dipertimbangkannya itu masih belum pasti ya Bang, hukumannya samakah atau dia lebih ringan gitu, masih belum ada keputusan. Iya, belum ada. Mungkin nanti Polres Siantar akan melibatkan BNN ya untuk mempertimbangkan asesmen medis dan apakah memang dia ini bakal layak untuk menjalani rehabilitasi atau seperti apa, masih kita akan tunggu ya Kak Moli dan Bang Tanzili. Oke. Bang, untuk pengemisnya ini sendiri, bapaknya sendiri itu memang selalu tidur di depan toko itu berarti ya? Iya, jadi kita juga sebelum Kapolres press release kita juga wawancara beliau. Dia mengatakan bahwasannya memang ini agak cakapnya juga agak celat gitu ya Kak. Jadi kita agak kesulitan memang mendapatkan keterangan dia lebih detail. Dia cuma menyampaikan dia mengemis. Kebetulan dia ini ya dengan keterbatasan seperti itu, dia nggak punya istri dan anak. Dia itu perantau dari Tarutung, Tapanuli Utara. Kapolres menyampaikan bahwasanya dia ini selain mengemis, dia juga ya butut gitu, ngambil barang-barang bekas dijual. Jadi uangnya ya lumayan lah, cukup 200.000 lah sehari Bang. Kok susah Bang ngomong? Ya dalam kasus ini 200.000 lah uangnya gitu. Oh gitu. Memang setelah ditangkap memang uangnya udah nggak ada lagi, tinggal 20.000 kalau nggak salah tadi. Nggak ada udah Abang habis kasih Bang. CK pelaku ya. Nggak ada Abang kasih Bang ke pengemisnya itu, bagi-bagi rezeki Abang kan, oleh-oleh Abang dari Mandalika kasih dia. Nah, kondisi korban gimana nih Alija setelah dianiaya seperti itu? Ya, jadi setelah dianiaya kebetulan si pengemis mendapat saran dari orang-orang di situ ya. Karena kejadiannya memang jam 6 pagi ya Bang, agak sepi di situ ya. Toko baru buka jam 9 begitu. Kondisinya gimana setelah dianiaya seperti itu? Jadi ada goresan sedikit di tangan dan di daerah punggung sini Bang gitu. Udah divisum, jadi itu juga menjadi alat bukti lah bagi Polres untuk menindak kedua pelaku begitu Bang. Nggak ada depresi atau kena mental gitu, nggak ada ya Bang?
bapaknya kuat ya, strong ya. Ya memang udah ya memang pekerjaannya juga udah mengemis ya, udah memang ya menggelandang jual-jual butut, jadi memang mungkin, dan tadi juga dia masih melakukan aktivitas seperti biasa ya, walaupun Lanjut terus ya. udah viral. Oke. Ya semoga dengan viralnya berita ini makin banyak yang memberikan bapak ini, mana tahu ada yang mau kasih rumah sewa ke bapaknya supaya nggak tidur di pinggir jalan lagi kan, mengurangi resiko berbahayanya itu. Iya. Oke deh Bang Alija, thank you banget. Bang, nggak ada oleh-oleh dari Mandalika untuk aku Bang? Nanti kita minta si Alex ya Kak. Oke Bang, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat sore, beraktivitas kembali. Alija. Selamat sore Kak Muli dan Bang Tasli. Ya, pelajaran dari kasus ini bahwasannya sekarang itu janganlah berbuat kejahatan dimanapun, karena tetap terpantau. Ada aja itu tadi CCTV-nya ada 2. Kalau dulu ya kan mungkin memang orang nggak terlalu aware dengan yang namanya CCTV, jadi jarang CCTV itu ada. Sekarang Bang, wih, jalan aja ditaruh kok. Iya. Konon lagi ruko-ruko yang memang orang-orang tuh ngerasa ini penting nih untuk menindak kejahatan-kejahatan gitu ya kan. Aduh udahlah, bijaklah kalian milihnya untuk masa depan gitu. Itu nggak masa depan tuh narkoba, sumpah nggak. Iya, Nggak ada dan masa depannya. Itulah Jangan faktor bodoh. pemicunya jadi nekat ngapain aja. Sadarlah ya, mana tahu dengan ucapanku ini banyak orang tersadarkan gitu. Oke, aku tidak akan narkoba lagi gitu. Ih, Pasti sih. amin ya Allah. Baiklah, selanjutnya ini ada berita ketiga kita ya. Jadi ini Bang, aksi curanmor lagi seperti biasanya. Biasanya tapi kita seringnya buatnya di masjid ya. Ya, di masjid. Nah, ini Kali di gereja. Ini beda. Sekali 3 pula. Sekali 3 pula itu. Dan yang malangnya naik mobil. Jangan sedih. Oh, rombongan. Kayak mana dia bawa 3 kereta kalau nggak rombongan? Mobil pickup dinaikkan ke atas? Enggak, mungkin untuk pencar. Setelah Jadi diambil pencar. pokoknya nih setelah masuk ke gereja, di dalam mobil berwarna abu-abu tersebut diduga berisikan 4 orang langsung menuju ke lokasi parkir. Jadi para pencurinya itu dari dalam mobil keluar, udah baru jalankan. Jadi satu persatu motor dibawa keluar. Ya ini untungnya alhamdulillahnya lagi ada CCTV juga. Kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di gereja paroki Saint Franciscus Assisi Brastagi. Nah ini kejadiannya hari Minggu semalam pada saat jemaat lagi ibadah pagi Bang. Keren dia ya, dikiranya gereja tidak ada. Oh di masjid-masjid banyak CCTV, di gereja nggak ada gitu kali di pikiran dia. Rupanya ada. Ini ada videonya nih, kita tonton.
gila tercengang aku. Kayak dibuat skenarionya bangke, cuman mukanya nggak nampak pula ya bang. Iya, terlalu jauh CCTV-nya. Salah kali CCTV-nya. Tapi kalau polisi mau bisa. Iya, kalau niat kerja pasti bisa. Kalau nggak niat ini pasti nggak dapat lah. Oke, langsung aja kita ke reporter kita nih, ada Bang Nasrul. Halo Bang. Halo, selamat sore Kamu dan Bang Tasli. Kok berubah banget mukanya Bang dari terakhir kali kita jumpa? Iya kan? Lebih glowing. Curiga perawatan pakai sehat, skincare. Bang, pakai skincare. Ini aksi maling sampai 3 motor yang udah kayak Mission Di Impossible. film-film ya. Mission Impossible tuh. Mereka buat strategi sampai ada satu orang yang tukang Khusus bobol. Habis itu keluar satu-satu gitu ya. Itu gimana Bang kronologi ceritanya, dan apakah sampai sekarang para pelaku nih sudah berhasil ditangkap? Bang Nasrul, silakan. Ya, bisa saya jelaskan sedikit Kak untuk kronologis. Kejadian curanmor ini terjadi di gereja paroki Santo Fransiskus Asisi Brastagi, tepatnya di Jalan Jamin Ginting yang tidak terlalu jauh dari objek wisata Bukit Kubu nih Kak. Nah ini aksi curanmor ini terjadi kemarin di hari Minggu saat jemaat melakukan atau melaksanakan ibadah pagi. Dari informasi yang saya dapat itu kejadian ini terjadi berkisar sekira pukul 7 ini Kak. Pukul 7 sampai setengah 8 ini. Dari CCTV tadi yang bisa dilihat, para pelaku ini mengendarai satu unit mobil yang dapat dikatakan mobil baru lah ini Kak, mobil keluaran tahun 2023. Terus mereka masuk biasa, terus langsung ke parkiran, mencari tempat parkir, kemudian satu-satu pelaku kemudian mendatangi lokasi parkir sepeda motor yang tepat berada di sebelah kiri pintu masuk gereja. Di halamannya itu satu persatu mereka mulai mengincar sepeda motor yang akan dibawa lari begitu Kak. Pertama itu satu pelaku mengincar satu sepeda motor namun tidak jadi, terus ke sepeda motor lainnya, begitu juga 2 pelaku lainnya. Mereka kemudian membawa kabur sepeda motor ini satu persatu. Pertama yang satu duluan nggak berselang lama, yang kedua, terus yang ketiga ini diikuti sama mobil yang tadi mereka tumpangi ini Kak. Jadi keempat pelaku ini berhasil menggondol 3 sepeda motor dalam waktu yang bisa dikatakan cukup singkat gitu Kak. Apakah tidak ada penjaga selama ini, Nasrul? Nah kalau untuk penjaga, memang kalau informasi yang saya dengar tadi ada Bang, ada penjaga. Tapi memang karena itu memang masuk masa atau waktu ibadah, jadi memang biasa Bang hilir mudik jemaat-jemaat itu Bang. Jadi tidak sangka kalau itu memang oknum lah Bang, ibaratnya komplotan. Karena kalau bisa dibilang mereka juga nggak pakai helm atau apa, berhubung juga hari Minggu kan Bang, ibadah juga mereka seperti itu Bang, sama seperti saat-saat biasanya Bang. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di sekitar sana, memang penjaga ada, tapi memang nggak menyangka lah itu kalau itu komplotan. Tidak kecurigaan gitu ya Bang, jatuhnya. Tidak ada menaruh kecurigaan. Oke, ini udah dilaporin ke pihak kepolisian belum Bang, masing-masing pemilik dari sepeda motornya ini? Ya tadi informasi yang saya dapat dari Kanit Reskrim Polsek Brastagi Kak, setelah kejadian ini para korban dan pengurus gereja juga sudah datang ke polsek untuk melakukan pelaporan. Kemarin itu sudah langsung masuk laporan dari 3 korban ini Kak, yang diketahui ketiganya ini warga di sekitar kawasan kecamatan Brastagi gitu Kak. Setelah itu, setelah melaporkan, kemudian pihak Polsek Brastagi datang ke lokasi untuk mengecek TKP, dan itulah didapat juga potongan-potongan CCTV-nya begitu Kak. Yang tersebar inilah yang kita dapatkan sekarang ini, yang juga dihimpun oleh Polsek Brastagi gitu Kak. Oke, jadi berarti sampai saat ini para pelaku masih buronan ya? Para pelaku masih buron Kak, dan tadi juga berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kanit Reskrim Brastagi, pelaku ini menggunakan mobil yang plat nomornya itu dari luar daerah Kak, plat nomor Aceh. Tapi setelah tadi waktu ditanya ini komplotan atau bukan, atau sindikat atau bukan, masih belum dapat dipastikan. Dan bisa juga para pelaku ini menggunakan mobil rental begitu Kak, ataupun plat palsu begitu. Jadi masih terus didalami juga Kak sama pihak Polsek Brastagi.
Oke, kalau Mas gitu. Rul, untuk kejadian seperti ini apa baru ini terjadi atau memang sudah sering? Kalau untuk di lokasi ini Bang, ini dikabarkan baru pertama kali terjadi. Dan di rumah-rumah ibadah juga di sini nggak seperti ibaratnya ya bukan dikatakan seperti apa, jarang terjadi gitu Bang. Dan ini untuk di gereja ini juga baru pertama kali. Dan modus seperti ini juga baru pertama kali Bang. Apa Bang? Dan modus seperti ini juga baru pertama kali karena mereka datang menggunakan mobil berkelompok dan langsung membawa 3 unit sepeda motor langsung gitu. ya. Gila, luar Langsung biasa. 3 cair orang itu. Enggak, ini Allah ngapain tanggung 1 udah 3 terus kita gasak sekalian gitu kali ya. Ya Bisa jadi Kak. Makanya ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian Kak. Oke, ya semoga cepat lah ya para pelaku bisa tertangkap. Kalau mudah-mudahan pihak ini Abang lagi di kantor polisi, aku nggak berani ngomong aneh-aneh lah. Ya udah. Kalau gitu, terima kasih Bang Nasrul atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Nasrul. Ya, selamat sore Bang Tajli dan Kamoli. Ya. Nanti ya, jadi Dan itu kan jamnya kebaktian ibaratnya. Ibadah, itu kan banyak mobil-mobil dan orangnya pasti di gereja dalam gitu. Kalau pengaman atau petugas keamanannya itu detail, ya ngapain ini keluar-keluar kan gitu. Kemudian kostumnya juga pakai kaos gitu aja. Apa mungkin ke gereja pakai kaos? ada juga Bang. Ada ya? Nggak ada yang kayak muslim kan harus kemeja rapi gitu, nggak ada juga gitu. Cuman ya itu mungkin dia nggak aware karena kan daerah wisata ya kali ya, jadi dikiranya orang cuma mau nengok-nengok aja gitu, ya bisa. Ini atas kejadian ini semoga juga dari pihak gereja lebih memperketat lagi nih ya, apalagi gereja besar ya kita lihat ya, lebih memperketat lagi untuk penjagaannya supaya para jemaat yang melakukan ibadah ini lebih tenang, aman, dan juga ini para pelaku berhasil cepat ditangkap ya. Bikin malu warga Aceh aja nih kalau betul orang Aceh, soalnya pelatnya BL, nggak seneng kali aku. Mobil baru lagi. Entah buat malu ya. Oke deh Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Tadi pertama ada soal respon nih dari Wali Kota Medan Bobi Nasution terkait Gibran yang akan mencalonkan diri sebagai cawapres. Terus juga yang kedua tadi tentang pencurian dengan kekerasan, perampokan dan penganiayaan kepada korban disabilitas yang terjadi di daerah Siantar, dan pelaku sudah berhasil ditangkap alhamdulillah. Terus yang ketiga tadi soal pencurian sepeda motor di gereja daerah Brastagi, dan para pelaku berhasil menggasak 3 sepeda motor dan sampai saat ini masih didalami, masih diburu. Semoga lekas tertangkap lah ya. Jadi Tribuners, untuk kalian yang kepengen up to date berita-berita kita tadi, bisa langsung aja datang ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau media sosial kita ini. Semuanya ini tuh ada tuh. Tribun Medan TV. Tribun Medan TV. Kenapa aku nggak sebutin nama media sosialnya? Nggak bisa di TikTok. Kan di TikTok kayak sensitif gitu ya kan. Jadi makanya kalian langsung aja nih ya, di follow, di subscribe. Pokoknya kalian bakal mendapatkan informasi yang banyak banget tentunya. Oke deh kalau gitu, kita pamit dulu ya Tribunar. Jadi buat kalian selalu saksikan Selamat Sore Medan sampai Senin hingga Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tajli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.